Dusun Berembun yang terletak di Desa Danger Kecamatan Masbagi Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu tempat yang masih meneruskan budaya dan adat istiadat nenek moyangnya. Masyarakat setempat masih menerapkan adat istiadat yang ada, yang tentunya tidak luput dari nilai-nilai agama. Adapun beberapa tradisi kebudayaan di Desa Berembun. Yang pertama ada tradisi pernikahan. Tradisi pernikahan yang terdapat di Desa Berembun, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur nyatanya tidak jauh berbeda dengan tradisi pernikahan suku Sasak pada umumnya. Masyarakat di sana menyebut tradisi pernikahan dengan sebutan merarik. Prosesi merarik ini dilakukan oleh pasangan kekasih yang sebelumnya sudah berpacaran atau dekat. Tentunya hal ini harus dilakukan dengan dasar suka sama suka. Pasangan yang ingin merarik tentunya harus melewati beberapa prosesi atau rangkaian acara. Beberapa di antaranya: 1. Nyelabar. Rombongan nyelabar terdiri lebih dari 5 orang dan wajib mengenakan pakaian adat Dodot. Rombongan tidak boleh langsung datang ke keluarga perempuan. Rombongan terlebih dahulu meminta izin pada klien atau tetua adat setempat, sekadar rasa penghormatan kepada klien. Datang pun, ada aturan rombongan tidak diperkenankan masuk ke rumah pihak gadis. Mereka duduk bersila di halaman depan. Satu utusan dari rombongan itu, yang nantinya sebagai juru bicara menyampaikan pemberitahuan pada masyarakat Sasak sebelum melaksanakan perkawinan atau melakukan merarik. Ada beberapa proses yang harus dilalui sebagai sarana saling kenal mengenal antara laki-laki dan perempuan. Adapun prosesi pernikahan adat Berembun Lotim, seperti midang meminang, merarik penculikan calon perempuan, masejati dan selabar, nuntut wali, penobatan, trasnkayon, sorong serah aji krem, dan nyongkong. 2. Midang. Midang meminang yaitu kunjungan secara langsung oleh laki-laki ke rumah perempuan yang diidam-idamkan, dalam rangka saling mengenal lebih mendalam tentang keberadaan mereka masing-masing untuk selanjutnya bersepakat untuk mengikat hubungan pertalian yang lebih mendalam dalam bentuk perkawinan. Proses peminangan diatur oleh adat yang disebut awik-awik, yaitu aturan-aturan pelaksanaan adat yang diberlakukan dan berdasarkan kesepakatan bersama warga setempat. Proses peminangan diatur oleh adat yang disebut awik-awik, yaitu aturan-aturan pelaksanaan adat yang diberlakukan dan berdasarkan kesepakatan bersama warga setempat. Adapun beberapa aturan meminang, seperti setiap laki-laki yang bukan muhrib yang boleh meminang, tidak boleh saling mencemburui karena masih berada dalam proses peminang. Meminang tidak boleh dilakukan pada tempat yang sepi dan petang. Karena tujuan utama midang peminangan itu adalah untuk bertemu dengan perempuan yang menjadi idamannya. Kalau terjadi peminangan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan oleh 2 orang laki-laki atau lebih terhadap 1 orang perempuan, maka laki-laki sebagai tamu tidak boleh saling mempersilahkan menyuguhkan sesuatu. Harus perempuan yang dipinang yang mempersilahkannya. Pada waktu terlaksananya peminangan, orang tua si gadis atau janda harus meninggalkan ruang tempat peminangan itu dilakukan dan cara duduk pada saat meminang tidak boleh berdekatan dengan yang dipinang. Apabila kesepakatan dapat diperoleh pada saat meminang tersebut, maka untuk melangsungkan perkawinan, mereka merencanakan untuk sepakat lari pada malam hari yang telah ditentukan bersama. 4. Mesejati. Mesejati adalah pemberitahuan kepada pemimpin adat tempat asal calon pengantin wanita. Pelaksanaan pesejati ini merupakan awal perjalanan adat, dapat dilakukan sekali atau bisa lebih tergantung proses pelaksanaan kedua belah pihak laki-laki dan wanita. Jika pesejati ini telah diterima oleh pemimpin adat pihak wanita, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan selabar. Berselabar ialah pemberitahuan kepada keluarga calon pengantin wanita. Selabar dilakukan sebanyak 3 kali. Pertama, ditujukan kepada keluarga pengantin wanita. Kedua, sekedar memukul gong alit di persimpangan desa atau gerbang pengantin. Ketiga, langsung ke keluarga pengantin wanita untuk pembahasan lebih lanjut. Saat ini dianggap telah ada kesepakatan pihak pengantin wanita atau telah selesai melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan atau kesimpulan. Pelaksanaan selabar ini sama dengan pesejati baik itu jumlah anggota ataupun parikannya. Bedanya adalah pesejati ditujukan kepada kepala desa atau kelian atau kepala lingkungan. Peselabar
ditujukan kepada keluarga calon pengantin wanita. Pelaksanaan pesejati dan peselabar dirangkum menjadi satu, yaitu perebak pucuk. Orang yang datang mesejati paling sedikit 4 orang terdiri atas keliang kepala dusun, kepala RT, kepala RW dan 1 orang dari pihak keluarga pengantin laki. Keempat orang ini mendatangi kepala desa, kepala dusun dan ketua RT, di mana pengantin perempuan bertempat tinggal yang selanjutnya bersama-sama mendatangi orang tua dari pengantin wanita. Keempat utusan dari keluarga pengantin wanita melaporkan bahwa proses bait wali nuntun wali, nuntut wali dilakukan oleh tokoh agama ditemani oleh tokoh adat. Di saat ini dilakukan pembahasan tentang pernikahan, baik tentang yang akan menjadi wali, besaran mas kawin, serta waktu pelaksanaan hari, tanggal, jam. Biasanya langsung bersamaan dengan acara merangkat atau kalau ditunda, waktunya paling lambat 3 hari. 5. Penobatan. Penobatan adalah proses pernikahan dilakukan mengikuti syariat Islam yang dipimpin oleh penghulu dalam pelaksanaan ijab kabul. Dilengkapi dengan saksi-saksi, trasengkayan, paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan pernikahan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang trasengkayon. Pelaksanaan trasengkayon ini dilakukan oleh 26 orang, tetapi harus ada orang yang bertanggung jawab walaupun hanya 1 orang. Dalam pelaksanaan ini, kadang tidak membahas trasengkayon, tapi mungkin sekedar pemberitahuan untuk bersabar dulu karena ada beberapa faktor penyebab hingga tidak dilaksanakan penyelesaian segera. Dalam pembahasan trasengkayon, ada beberapa hal yang kadang muncul, seperti gantiran, mahar, dan kebijakan. Gantiran. Besarnya gantiran ini tergantung pada strata yaitu utama, madya dan nista. Gantiran utama terdiri dari kerbau 2 ekor berumur 5 tahun. Beras 215 kuintal, kelapa 200 butir, kayu 200 ikat, bumbu-bumbu secukupnya, dan minyak goreng minyak kelapa 20 botol. Gantiran madya terdiri dari kerbau 2 ekor berumur 3 tahun, beras 100 katu 2,5 kuintal, kelapa 100 butir, kayu 100 ikat, bumbu-bumbu secukupnya, dan minyak goreng minyak kelapa 10 botol. Gantiran nista terdiri dari sapi 1 ekor berumur 3 tahun, beras 50 catu 1,25 kuintal, kelapa 50 butir, kayu 50 ikat, bumbu-bumbu secukupnya, dan minyak goreng minyak kelapa 5 botol. 6. Sorong serah aji krem. Sorong serah aji krem adalah upacara peresmian pernikahan secara adat Sasak, di mana pihak keluarga pengantin laki mendorong kedua orang tua pengantin laki agar melakukan penyerahan. Orang tua harus menyerahkan anaknya kepada pengantin wanita untuk berumah tangga. Demikian juga sebaliknya dengan pihak keluarga pengantin wanita, mendorong kedua orang tua pengantin wanita agar menyerahkan anaknya kepada pengantin laki-laki untuk dijadikan istri dalam rumah tangga, sehingga orang tua tidak perlu lagi campur tangan dalam rumah tangga anaknya. Pada upacara sorong serah aji krem ini, dihadiri oleh beberapa tokoh adat dan tokoh agama yang sekaligus dengan adat yang harus dilaksanakan, terutama berupa denda yang dikenakan kepada pihak laki-laki. Apabila dalam proses penyelesaian adat sebelum acara ini, pernah terjadi pelanggaran terhadap adat yang diperlukan. 7. Nyongkolan. Nyongkolan adalah kegiatan terakhir dari seluruh proses perkawinan. Kegiatan ini dilakukan secara bersamaan seluruh anggota keluarga mempelai laki-laki bersama masyarakat berkunjung ke rumah mempelai perempuan. Tujuannya adalah untuk menampakkan dirinya secara resmi di hadapan orang tuanya dan keluarga-keluarganya, bahkan juga kepada seluruh masyarakat sambil meminta maaf serta memberi hormat kepada kedua orang tua pengantin perempuan. Kedua mempelai dalam kegiatan ini bagaikan sang raja dan permaisurinya yang diiringi oleh rakyatnya. Keduanya menggunakan pakaian serba mewah, sebagaimana layaknya perlengkapan seorang raja bersama permaisurinya. Adapun bentuk pakaian yang dikenakan oleh kedua mempelai dalam acara nyongkol harus menggunakan pakaian sesuai ketentuan adat. Untuk menyamarkan kegiatan ini, biasanya diiringi dengan berbagai kesenian tradisional, seperti gamelan, kelentan dan kesenian tradisional Lombok lainnya.